Halo semuanya, saya Tenya Imelda Hairunisa dengan NIM 400206-256-200-2021. Hari ini, saya akan membahas dua isu besar yang masih menghantui kehidupan banyak masyarakat di Indonesia, yaitu kemiskinan dan ketimpangan sosial. Meskipun data menunjukkan pertumbuhan ekonomi kita terus meningkat, realitanya di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak orang yang hidup dalam keterbatasan. Dan yang lebih mengkhawatirkannya lagi, jurang antara kelompok yang sejahtera dan yang kurang beruntung itu justru makin melebar. Secara sederhana, kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang atau keluarga itu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan yang paling dasar seperti makanan bergizi, pakaian, tempat tinggal, layanan kesehatan, dan juga pendidikan. Soal minimnya akses terhadap kesempatan untuk memperbaiki hidup. Sedangkan ketimpangan sosial sendiri mempunyai arti, yaitu perbedaan mencolok dalam akses, peluang, dan distribusi sumber daya dalam masyarakat. Ini terlihat dari tidak meratanya kesempatan mendapatkan pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang layak, atau fasilitas publik. Kedua isu ini sangat relevan bagi masyarakat Indonesia karena kesempatan hidup setiap orang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, yaitu mereka butuh tempat tinggal. Sedangkan jika akses tidak merata, maka kesenjangan itu akan terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, ada beberapa faktor yang membuat ketimpangan sosial itu semakin besar, seperti perbedaan akses pendidikan, ketidakmerataan pelayanan publik, kesempatan kerja yang tidak seimbang, dan diskriminasi sosial, serta juga pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif. Sedangkan kemiskinan sendiri sering terjadi disebabkan karena rendahnya pendapatan keluarga, kurangnya akses pendidikan, dan keterampilan. Dan kondisi ini pun akan terus berulang-ulang dari generasi ke generasi. Salah satu contoh ketimpangan yang paling nyata adalah perbedaan fasilitas antara sekolah swasta dan sekolah negeri. Misalnya di sekolah swasta, banyak sekolah swasta yang memiliki laboratorium yang lengkap, akses internet yang stabil, dan ruang kelas yang nyaman. Sementara itu, tidak sedikit di sekolah negeri itu yang masih kekurangan fasilitas dasar, seperti ruang kelas yang kurang layak, dan sumber belajarnya pun banyak yang kurang memadai. Sehingga perbedaan ini akhirnya mempengaruhi kualitas pembelajaran dan kesempatan siswa di masa depan. Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua sendiri mengajak kita untuk menghormati nilai kemanusiaan dan memastikan setiap orang diperlakukan secara adil. Jika masih banyak masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar, maka nilai kemanusiaan itu belum sepenuhnya tercapai. Selanjutnya, sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Sila ketiga menekankan pentingnya menjaga persatuan, namun ketimpangan sosial bisa menciptakan rasa terpisah dan rasa ketidakadilan antar kelompok. Dalam situasi ini, perlahan dapat melemahkan rasa persatuan masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima sendiri menegaskan bahwa semua warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Jika akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan masih tidak merata, berarti keadilan sosial belum sepenuhnya terwujud. Menurut saya, Pancasila bisa menjadi solusi dan pedoman etis untuk menghadapi masalah ini. Pancasila dapat membantu kita untuk melihat pembangunan bukan hanya dari pertumbuhan ekonomi, tetapi dari seberapa adil manfaatnya yang dirasakan oleh masyarakat. Sebagai sumber hukum, Pancasila menjadi dasar bagi kebijakan pemerataan pendidikan, bantuan sosial, dan juga pembangunan daerah. Dan sebagai nilai pembangunan, Pancasila mengingatkan bahwa pembangunan harus inklusif dan memberikan kesempatan setara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai mahasiswa, memahami isu kemiskinan dan ketimpangan sosial itu sangat penting karena kitalah yang akan menentukan arah masa depan bangsa. Semoga video ini akan memberikan gambaran bahwa membangun masyarakat yang adil dan sejahtera itu bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Saya Tenia Imelda, saya pamit undur diri.